Oke, baik. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore ini kita akan merapat dan kita akan mendengarkan sesuatu yang menarik, presentasi dari Bang Antonius Febrantonius, orang Batak Jakarta ini yang banyak menggunakan media dan mostly menggunakan media jerami di dalam karya seninya, terutama seni lukis, seni kerajinan, seni rupa yang menggambarkan tema-tema Alkitab maupun tema-tema umum, tema-tema ikonografi. Nah, ragam tema ini nanti akan dijelaskan bagaimana teknisnya juga dan bagaimana beliau memasarkan karya-karya tersebut sehingga orang bisa mengapresiasi jenis karya yang unik seperti ini. Nah, silahkan waktu dan tempat kita persilahkan untuk Bang Febrantonius untuk mempresentasikan sepenuhnya. Oke. Oke. Selamat sore. Jadi kita bicara tentang biografi dulu lah ya. Ya. Untuk sebagai pembuka, saya yang bernama Febrantonius Sinaga, dengan nama label saya Pardurame Art, yang artinya Pardurame itu adalah jerami. Jadi saya adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Nah, 4 itu punya talenta di musik, dan saya sendiri di lukis, di craft. Jadi saya menekuni karya jerami ini mulai dari kelas 3 SMP sampai sekarang berkisar 25 tahunan. Dan pameran yang telah saya jalanin itu ada berkisar 13 event yang telah saya jalanin, dan liputan cetak itu ada berkisar 18 cetakan, dan media TV ada 8. Ya, puji Tuhan, semuanya itu proses yang saya jalanin sampai saat ini. Nah, itu tentang biografi saya. Ya, silakan dilanjutkan. Penjualan yang saya ikutin biasanya ya lewat pameran ataupun individual, ataupun saya lebih banyak bercondong ke penggalangan dana. Jadi saya dari gereja tradisional, saya sering diundang untuk penggalangan dana untuk gereja. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang saat ini yang saya tekunin. Ya Mas Wisnu. Ya, silakan langsung dengan presentasi videonya bisa diputarkan. Ya. Bisa, Anda? Diputarkan lewat mana, Mas Wisnu? Di sharing ini, share screen. Untuk share saya nggak bisa, Mas Wisnu. Oh, baiklah. Coba ya, saya carikan filenya dulu.
Silakan langsung aja dipresentasikan ragam ininya, tekniknya, teknik artistiknya seperti apa. Iya. Iya. Saya akan mulai dengan berbicara bahan dan alat yang saya pergunakan. Yang pertama, lem Fox. Kita tahu lem Fox, ya, yang putih. Yang kedua, cutter. Yang ketiga, pen cutter. Pen cutter itu ada dua. Satu yang besar, satu yang kecil. Tujuan yang besar itu mengambil garis-garis yang cukup besar, dan yang kecil ini fungsinya untuk mengambil detail. Yang ketiga, yang berikutnya, penggunaan lem. Saya gunakan lem ini. Lem ini bersumber dari tempat saya, Arame dan sana, dan ini saya datangkan dari sana, bukan dari sini. Alasannya karena lem ini, dia menurut saya, dia punya perekat yang tidak terlalu cepat dan baunya tidak terlalu menyengat. Jadi kita untuk pemakaian agak lumayan safety. Nah, tentang bahan yang saya pergunakan. Bahan yang saya pergunakan untuk lukisan saya itu jerami. Jerami ini berada di atas ulos. Ulos itu kain tradisional dari Batak. Nah, pertanyaan, kenapa harus saya menggunakan ulos? Karena ulos adalah salah satu alat yang mencerminkan tradisional orang Batak, ciri khasnya. Yang sebenarnya jenis yang saya pakai itu ya namanya ragi hotang. Itu termasuk ulos yang sudah benar-benar langka di dunia orang Batak. Nah, makanya saya menggunakan ulos ini, mengangkat ulos Batak ini sebagai kolaborasi dengan jerami. Itu alasan kenapa saya menggunakan jerami. Nah, yang berikutnya masalah jerami. Jerami yang saya pakai itu adalah jerami pilihan. Tidak jerami artinya tidak jerami yang asal jerami, bukan. Jerami yang saya pergunakan itu adalah jerami yang dia punya ketebalan, dia punya diameter hampir 1 cm, dan mempunyai bervariasi warna. Ada warna putih, ada warna emas, ada yang bercampur. Nah, kenapa harus jerami pilihan itu? Dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan bertahan. Jadi selama saya berkarya hampir 25 tahun, itu masih karya yang pernah saya kerjakan pertama, itu masih saya milikin. Dan itu tidak rapuh dan tidak rusak. Nah, sekarang saya membagikan identitas jerami ini sendiri. Jerami ini sendiri saya ambil awalnya dari kota Tarutung. Tepatnya itu di Spoholon. Dan setelah beberapa tahun kemudian saya mengubah pola pengambilan yang saya lihat sampai saat ini. Nah, ternyata di daerah Jawa, arah Bekasi, Tangerang,
dia memiliki jerami yang hampir sama dengan yang di daerah. Nah, sekarang saya berbicara tentang pola pengambilan. Tempat untuk pengambilan bahan jerami, waktu yang kita gunakan itu berkisar jam 10 sampai jam 4 sore. Karena untuk pengambilan jerami itu, dia membutuhkan terik panas yang membuat jerami itu kering. Jadi di saat dia benar-benar kering, baru artinya kita mengambil jeraminya. Jadi benar-benar pemilihan yang sangat selektif untuk bahan jerami itu. Nah, lama untuk pengambilan jerami itu, untuk 1 tahun itu kita harus, untuk stok 1 tahun itu kita harus bisa berjuang di pertengahan persawahan itu berkisar 2 minggu. Nah, itu untuk stok 1 tahun. Jadi bisa jadi kita paling sedikit 1 tahun itu harus berada di tengah-tengah persawahan. Nah, saya kira untuk penjelasan bahan demikian, Mas Wisnu. Ya, halo Mas Wisnu. Itu boleh tanya? Ya, boleh. Ya, silakan. Silakan. Langsung tanya aja. Waktu mulai SMP itu, waktu pertama kali melihat jerami atau ketemu jerami, itu kan waktu SMP ya. Iya. Nah, bagaimana proses menemukan jerami, kemudian ada gagasan bahwa jerami ini bisa dipergunakan sebagai medium untuk melukis. Apakah itu Antonius sudah sebelumnya pernah melukis atau punya kebiasaan menggambar, atau bagaimana cara menempatkan ulos di atas jerami itu awal-awalnya itu bagaimana sehingga akhirnya membentuk akhirnya terpikir untuk menggambar, atau kan yang gambar-gambar yang kita lihat sekarang ini kan yang ada sekarang gitu ya, tapi itu udah melewati proses yang panjang sejak penemuan media rami itu atau jerami itu, atau bagaimana sebenarnya awalnya itu juga dengan jenis padi tertentu kan? Iya. Raminya itu bisa nggak cerita awalnya, awal sekali? Ya, inspirasinya dari mana waktu itu sehingga terpikir untuk ini media ini cocok untuk saya pakai ini untuk berkarya. Nah. Awalnya di tahun 92. Tahun 92 itu awalnya dulu di zamannya itu namanya keterampilan sekolah. Nah, di keterampilan sekolah itu kita diajarkan membuat sesuatu itu dari jerami. Jadi di saat itu kita itu masih di zamannya itu masih bergerak di kaligrafi. Jadi saya membuat lukisan itu dengan model kaligrafi, bikin huruf. Nah, setelah bikin huruf dan saat pengerjaan itu kita tidak ada proses, artinya harus jenis jerami ini enggak, tapi dia ambil jerami yang bebas. Nah, tahun berjalan
tahun berjalan sampai saya beberapa tahun mengerjakan, ada proses yang harus saya jalanin. Ada perubahan tiap tahun. Artinya yang awalnya itu saya menggunakan kaligrafi, saya pindah ke media batu. Nah, setelah pindah ke media batu, saya pindah ke media tampian enduri, bahasa batanya enduri, pindah ke tampian. Nah, setelah itu saya pindah ke triplek. Nah, di triplek itu saya menggunakan bahan untuk menutupi tripleknya pakai bludru. Nah, setelah saya pakai bludru, saya pindah ke ulos. Nah, tadi saya udah ceritakan kenapa saya terbeban dengan ulos itu, ya karena identitas saya sendiri untuk mengangkat tenunan dari daerah saya. Nah, setelah berjalan, saya dulu menggunakan untuk pelapisnya dia itu pakai vernis. Nah, setelah pakai vernis, ternyata vernis itu mengubah warna dari jerami itu. Nah, setelah terjadi vernis, saya pindah ke penggunaan clear. Nah, sampai sekarang saya menggunakan clear sebagai alat pelindung dari jerami itu sendiri. Gitu. Nah, untuk medianya sendiri, gambar. Nah, ini jenis jerami yang sudah bersih. Ini jerami yang baru saya ambil dari sawah. Jadi ini masih bahan mentah. Ya. Dan untuk proses pertama dari bahan mentah ini kita potong tengahnya ini. Nah, dia akan menghasilkan belahan yang seperti ini. Begitu dia belah, ini kita setrika dengan suhu yang tertentu. Karena kalau dipakai dengan suhu yang panas, dia akan mengubah warna. Jadi kita pakai suhu tertentu. Nah, setelah disetrika, hasilnya akan seperti ini. Jadi dia melebar. Nah, baru kita kembali ke belakang dulu. Ini adalah jenis jerami pilihan dengan ukuran segini. Ini ukurannya. Jadi tidak semua jerami yang ada di persawahan itu memiliki batang padi yang setinggi ini. Kalau IR36, dia hanya sebatas sebesar ini. Dan dia itu bahannya itu rapuh. Jadi ketika kita belah, dia akan patah. Seperti kertas yang udah kering. Nah, ini yang kita ambil di pertengahan sawah. Dan ini benar-benar pilihan. Nah, ini semua yang saya ambil ini berbeda warna. Padahal satu tempat, ini beda warna. Nah, jadi itu masalah bahan. Sekarang balik lagi ke saudara, pertanyaan berikut biar artinya saya bisa lebih nyambung ininya. Itu Mas Wisnu. Iya, thank you, Bang. Nah, ini banyak sekali berbicara tentang pemilihan bahan baku ya, terutama pemilihan jerami yang bisa dipakai untuk berkreasi. Nah, sekarang yang proses berikutnya adalah bagaimana mengolah bahan baku jerami ke dalam ide-ide visualisasi. Nah, silakan.
Nah, Berarti dia proses pembuatan juga lukisan ya. iya, silakan. Jadi saya biasanya ngambil dari, misalnya dari Pinterest ya. Pinterest kalau nggak dari Google, media gambar. Ya, saya ambil dari media gambar lalu saya print. Sebelum saya print, saya pindahin dia ke namanya Corel. Ke Photoshop. Nah, setelah ke Photoshop, saya edit ke yang namanya fotokopi. Nah, setelah saya pindah ke fotokopi, saya okekan, saya ulang kembali. Saya ubah lagi, pindah ke fotokopi, okekan. Nah, itu bisa berulang sampai 5 kali. Itu berulang 5 kali sampai artinya kita menemukan suatu titik kesulitan yang benar-benar membuat kita penasaran. Nah, saya ambil contoh. Ini kelihatan nggak Mas Wisnu? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Teruskan. Ini adalah gambar kenaikan Tuhan Yesus. Nah, prosesnya ini awalnya adalah gambar real. Tapi saya pindahin ke fotokopi, saya pecah beberapa kali, ya hasilnya maksimalnya seperti ini. Nah, setelah terjadi gambar yang seperti ini, untuk proses penempelan bahan jerami, ini bagian belakang, ini gambar, bagian belakang ini kita olesin semua lem yang menggunakan lem yang tadi saya bilang lem goat. Kita taburin semua lem sampai merata dan kita tunggu beberapa menit, lalu kita susun jeraminya satu persatu. Jadi ini disusun semua sampai penuh, susun semua. Setelah ini disusun semua, ini bisa kita diamkan selama 2 hari. Alasannya kenapa sampai 2 hari? Artinya jerami ini dengan kertas yang ada di sini menyatu. Dia menyatu, jadi ketika kita mengerjakan tidak lepas. Nah, proses yang berikutnya, jerami di belakang, gambar di depan ini. Oke? Nah, setelah hari ketiga, kita pakai pen cutter yang saya bilang tadi, itu mencongkel yang warna hitam semua. Mencongkel warna hitam. Nah, fungsi yang kecil ini, pisau yang kecil ini mengambil detail-detail yang kecil. Oke, kelihatan nggak Mas Wisnu? Nah, Iya, terlihat. ya. Nah, ini kan pecah nih, ada pecah nih, jadi nggak nyatu. Iya. Nah, yang kecil-kecilnya ini kita harus simpan, karena nanti begitu selesai ini semua ini kita harus susun gambarnya ini, yang pecah-pecahnya. Nah, kalau salah satu titik hilang, berarti beda cerita. Udah beda cerita. Nah, jadi kita harus susun sedetail mungkin. Dan pencongkelan satu karya ini pekerjaan saya yang paling, ya bilang lebih simpel lah ya. Ini membutuhkan proses 2-3 hari. Nah, kalau saya ambil contoh yang akan saya bawa, yang belet ya, ini jauh lebih banyak yang harus kita simpan, pecahan-pecahan jeraminya. Kita harus harus lebih detail dan lebih sabar untuk mensistem congkel yang hitam. Artinya yang hitam itu harus kita buang.
Jadi yang sisa nanti yang sisa yang putih. Nah, setelah hasilnya itu kelihatan jeraminya nih, di balik ini nanti yang kosong tadi. Karena ini kan kita sudah susun jerami. Jadi ini berupa malnya. Oke. Saya kira itu Mas Wisnu. Ya, luar biasa ya. Keterampilan sekali ya. Iya. Harus teliti ya. Tidak Ya. boleh ada yang ini ya, miss ya. Kalau miss nanti ini ya, Enggak. kacau ya. Iya. Dan itu tergantung menu di rumah Mas Wisnu. Kalau menunya kurang ini agak susah. Ini Bang Febrantonius biasanya berkarya seperti ini berdasarkan order dulu atau bagaimana? Biasanya saya berkarya itu tergantung keinginan kita untuk membuat suatu karya itu. Kalaupun misalnya ada misalnya permintaan dengan gambar yang telah kita sediakan, sistemnya seperti itu Mas Wisnu. Jadi kita menyediakan beberapa jenis gambar dan menawarkan ke orang, bukan artinya orang yang pingin saya seperti ini, enggak. Jadi saya menyediakan beberapa jenis gambar, lalu saya menawarkan. Nah, kalau saya mengikuti pola dari si pembeli bisa, tapi artinya saya membutuhkan proses yang sangat panjang. Gitu Mas Wisnu. Berapa lama ya untuk menghasilkan sebuah karya kira-kira ya? Tergantung titik sulitnya. Kalau misalnya yang ini lagi mau nih, detailnya ini paling banyak lagi. Kelihatan nggak Mas Wisnu? Ya. Nah, Lihat. nah ini hampir 1 bulan. 1 bulan? Iya. Itu hampir 1 bulan untuk mulai dari masa penempelan jerami sampai 2 hari mendiamkan jerami dengan kertasnya, lalu sampai proses pengerjaan. Proses pengerjaan yang agak menyita waktu banyak. Kalau aspek-aspek warna itu ada yang di expose nggak? Ada yang ditampilkan nggak melalui misalnya di chat gitu? Ada Oh, nggak? Nggak ada, murni alami semua. Nah, intinya sebenarnya untuk menjaga ketahanan dari jerami itu sendiri, makanya untuk pengambilan jerami itu kita pakai di atasnya jam 10 pagi, di bawah jam 4 sore. Jadi maksimal jam 4 sore. Itu menjaga ketahanan jerami. Karena kalau misalnya kita ngambil bahan jeraminya itu posisi basah, itu akan mengubah warna yang gelap dia. Jadi ketahanannya yang gelap ini juga akan cepat rapuh. Pokoknya intinya harus di terik panas. Jadi kita bisa ngambil. Nah, beda lagi kayak gini Mas Wisnu. Ketika kita menempel vertikal, ya, posisi tegak lurus, itu berbeda dengan posisi datar. Itu gambarnya lebih gelap dengan posisi datar. Jadi yang saya pergunakan dia posisi tegak. Artinya kalau dia posisi tegak, warna dari jerami itu keluar. Jadi kelihatan aslinya jerami. Nah, beda dengan jerami pelukis jerami yang dari Malaysia. Malaysia itu sistem cincang. Dan ini diwarnain. Artinya perbandingan saya dengan yang dari Malaysia itu, saya bilang masih sangat jauh prosesnya. Mereka sistem cincang dan nyusun. Jadi memang kita harus menjaga mutu dari bahannya ini. Kalau saya bilang mau ini pengambilan jerami ini
lebih susah untuk pembuatan proses pengerjaan satu lukisan seperti ini. Karena ini memakan waktu dan memakan tenaga. Ya. Oke. Luar biasa. Kalau musim hujan, nggak bisa kita ambil jerami ya? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nah, Nah, lalu kombinasi dengan kain ulos itu seperti apa teknisnya? gimana Mas Wisnu? Kombinasi dengan kain ulos itu kombinasinya seperti apa secara teknisnya? Seperti ini. Ini ulosnya. Oh, sebagai latar belakang ya. Latar belakang. Latar belakang ditempelin produk ininya ya, hasil karyanya ya. Iya. Oke. Nah. Itu yang paling sulit itu tulisan ya, teksnya ya. Kenapa Mas Wisnu? Aspek tulisannya itu paling sulit ya membuatnya ya, detailnya ya. Tulisin sih nggak terlalu ini. Yang paling susah itu kalau dia sebesar ya setengah beras, gedenya beras, itu yang paling susah. Itu harus kita jagain. Artinya jangan sampai hilang. Karena itu akan kita tempel kembali ke media itu. Iya, menarik. Lalu ide-ide lain misalnya, ide-ide atau gagasan yang tidak berasal dari Pinterest misalnya, ide-ide sendiri yang dikembangkan, ada nggak? Ada yang gambar dari awal. Nah, itu gambarnya yang agak-agak simpel lah ya. Seperti yang ada di media televisi itu, media TV, itu saya keluarin gambar yang digambar tangan dengan 2 dimensi ya. Gambar topeng Jawa. Jadi dia hanya berupa garis, ya tanpa ada artinya perpecahan dari gambar itu yang harus kita tempel ulang. Jadi dia udah satu tubuh. Nah, Bang Berantonius lebih suka pakai gambar-gambar yang sudah jadi atau kreasi sendiri? Tergantung tantangannya Mas Wisnu. Semakin dia titik kesulitannya semakin tinggi, menurut saya lebih terpacu untuk mengerjakan. Iya, terpacu untuk mengerjakan ya. Iya. Dan ketika mengerjakan itu betul-betul menghayati begitu ya? Iya. Begitu detil gitu ya? Iya. Sama seperti kalau berupa seni lukis itu mengecat dengan cat akrilik atau cat minyak itu sudah lupa waktu itu rasa-rasanya ya. Iya. Sama juga ya. Iya. Iya. Mungkin teman-teman lain boleh bertanya jawab langsung aja. Ini ada Bang Yohan, silahkan. Kalau mau bertanya silahkan. Thomas Tioko, boleh. Itu Antonius. Kalau jadi media jerami itu harus siap lebih dulu ya, harus ada. Kalau tidak ada jerami artinya kita nggak ada karya gitu. Karena mediumnya jerami. Saya sistemnya kayak gini, sebelum ketika saya jalan berkarya, kalau saya lihat stoknya udah minim, saya stopin dulu berkarya. Artinya jangan sampai karena bahan mentah saya jadi berhenti kerja. Jadi saya harus tetap harus nyari. Nah, seperti ini, segini ini bahan mentah semua.
Nah, ini saya persiapkan hanya untuk berkisar untuk 5 bulan. Nah, setelah mencapai artinya sebelum habis 5 bulan, di bulan ketiga saya udah harus nyari lagi. Jadi harus keliling lagi nyari bahan jerami yang benar-benar bisa saya pergunakan untuk lukisan. Gitu. Yang kendala saya sebenarnya, yang kendala saya itu sering dengan latar belakang ulus, karena ulus ini udah langka itu. Jadi saya harus nyari sampai ke daerah, sampai ke Senen. Jadi harus saya mutar-mutar. Gitu toh. Memang khasnya itu jerami dan ulos gitu ya. Iya. Jerami lalu dikombinasikan dengan ulos gitu ya. Iya. Bang Anton mau tanya nih. Iya, Pak. Apa itu? Wah, menarik ya. Ternyata prosesnya nggak seperti yang kita bayangin. Kalau udah jadi itu rasanya penyebab begitu aja ya. Tapi ternyata cukup ini ya, cukup memerlukan konsentrasi yang tinggi gitu. Nah, saya ada beberapa pertanyaan ini. Pertama, filosofinya ya. Kenapa pakai jerami? Apakah ada makna yang terkandung di dalam material itu? Ya, apakah dia nggak tahu ya, apakah dia berhubungan dengan padi atau ilmu padi? Yang nggak tahu itu. Kedua, karya yang paling besar berapa ukurannya ya? Yang paling besar itu karena semakin besar ini semakin wahnya itu semakin dapat itu ya. Misalkan bikin 2 meter kali 3 meter itu mungkin bikinnya 3 tahun itu woi gitu kan. Jadi daya gebraknya itu lebih kelihatan gitu ya kalau besar. Ketiga, kuat berapa tahun ini ya? Apakah ada disemprot dulu pakai vaksin dulu atau apa gitu? Apa itu misalkan karena pakai disinfektan, Mas. Karena usia ini kan cukup mempengaruhi orang untuk mengoleksi ya. Iya. Nah, itu aja sementara ya. Nanti pasti ada lagi 20 lagi nih pertanyaan. Oke, gampang. Ya, atur aja. Pertama, saya jawab Pak Setioko. Kenapa saya menggunakan media jerami? Konsentrasi di jerami. Jerami ini berada di lingkungan kita yang sering kita abaikan. Sering kita abaikan, sering kita tidak pedulikan. Nah, di Jawa zaman dahulu ini dipakai untuk dibakar untuk sampo. Dan juga ada yang mempergunakan untuk makanan ternak. Ya, merang itu namanya ya. Ya. Kalau di waktu saat saya berpikir, lah, ini sampah kenapa nggak bisa jadi duit? Saya berpikir itu, ini kenapa nggak bisa jadi duit? Nah, proses yang saya jalanin itu panjang untuk mencapai suatu jenis jerami yang benar-benar menjadi pilihan. Nah, mulai dari tahun konsentrasi di usaha 15 tahun yang lalu, nah, saya berpikir bahwa memang ya dengan keunikan jerami ini bisa menjadi artinya ladang usaha dan yang saya perhatikan juga bahwa di dunia ini untuk jadi seorang pembuat karya, saya belum pernah menemukan dengan detail menggunakan jerami seperti yang saya pergunakan. Nah, itu memotivasi saya untuk artinya untuk lebih menekuni berkarya lewat jerami ini. Nah, yang kedua Pak Setioko, masalah besar dan kecilnya. Ya. Ya. Besar kecilnya karya lukisan jerami itu fleksibel, Pak. Semakin kecil lukisan sebenarnya seharusnya harus lebih mahal. Karena ketelitian dan pemotongan jerami ini harus lebih kecil.
Lebih susah ya. Lebih susah. Yang seharusnya satu karya normal bisa mengerjakan 2-3 hari, ini bisa seminggu. Tapi bisa juga dong tetap size-nya besar tapi tetap detailnya Ya, seperti makanya saya bilang Pak, fleksibel. Dia tergantung besar kecilnya lukisan. Hmm. Jadi Yang pernah saya dibikin berapa? rata-rata yang terbesar yang saya pernah kerjakan 90 kali 60 yang 90 perjamuan kudus. Oh. Oh, itu kalau 2 meter atau 3 meter keren itu. Iya, keren. Tapi bahan yang dipergunakan jeramnya itu yang agak lebih boros. Iya. Biar lebih kurus sedikit juga nanti. Nah, itu Pak. Baru pertanyaan ketiga apa tadi Pak? Pertanyaan itu usianya berapa itu? Untuk menjaga ketahanan jeraminya, untuk ketahanannya, di awal saya sudah katakan bahwa jerami padi ini harus diambil ketika terik matahari. Artinya ketika benar-benar dia kering. Jadi tanpa artinya kita harus pakai pengawet segala macam. Jadi ini benar-benar asli. Nggak pakai pengawet. Nah, ketahanan yang jeraminya mulai tahun karya saya, mulai SMP kelas 2 tahun 92 sampai sekarang tahun 2021, nggak tahu lah berapa tahun itu masih utuh Pak. Oh ya, warnanya nggak pudar ya? Tadi ya itulah kesalahan yang terjadi di awal. Saya menggunakan vernis. Nah, sementara vernis itu ternyata itu ada zat pewarna di paling, kalau dia ngendap ada pewarna. Jadi dia mengubah warna jeraminya. Digelap dikit kali ya. Iya, iya. Tapi untuk ketahanan masih artinya masih bisa bertahan. Nggak kena apa ngengat atau apa gitu ya? Enggak, artinya jangan sampai mengandung lembab. Kalau dia di bawah lembab ya pasti rusak. Iya, ya. Varnisnya bisa pakai yang berbasiskan air itu. Kalau sekarang ada produk-produk Mobilek yang basis air itu barangkali nggak terlalu berdampak pada warna-warna gitu. Tapi yang saya temukan Mas Wisnu itu clear lebih aman lah. Clear semprot, ya. Karena clear semprot itu benar-benar bening dan menjaga keutuhan aslinya, warnanya. Oke. Itu cuma di permukaannya berarti. Kalau di baliknya enggak disemprot ya? Enggak usah. Enggak. Oke. Satu lagi, Bang. Yuk. Tadi saya lihat tingkat kerumitan itu ketika ada yang harus ditoreh, tapi dia harus disimpan dulu dan ditaruh di tempat yang di mana kita toreh itu kan, benar nggak? Yeah. Kira-kira. Ya. Yeah. Nah, itu cara menentukan itu harus kembali ke titik lagi ke A, ke B, ke C itu gimana? Sementara bentuknya kan beda-beda itu. Iya, kita kasih tanda. Tanda. Iya. Oh, kalau kecil kasih tanda di belakangnya gitu. Iya. A, B, C. Jadi jangan langsung artinya semua gambar langsung kita kerjain. Jadi tinggal disusun lagi, balikin. Gitu. Itu ada kendala nggak tangannya besar gitu, sementara kerjaannya kecil-kecil gitu? Kan abang badannya besar itu, tangannya kan jari-jarinya gede itu kan. Sulit nggak kalau harus yang kecil-kecil gitu? Sulitnya di perut sih Pak. Karena selekuk. Mungkin pakai alat barangkali, ya. Alat apa sih? Barangkali seperti jarum gitu enggak? Kenapa itu? Seperti ngambilnya itu kayak ditotol-totol atau kalau pakai jari barangkali agak menyulitkan ya. Sorry Tom, kurang jelas.
sewaktu menempelkan potongan-potongan jerami itu, apakah ada media yang lain selain tangan, selain jari? Seperti jepitan gitu loh, Bang. Seperti kalau itu kan ada yang Seperti pinset misalnya. Ini Ya. toh. Jadi Oh iya. saya Oke, pakai oke. dua Iya. Oh, itu alat bantunya. Oh iya. dan Iya. dibantu dengan yang namanya kacamata. wah, Biar nggak keliru ya. Iya. Nah, ini Iya. kalau di Indonesia berapa ini komunitasnya? Atau ada berapa perubahan yang kira-kira? Saya sendiri, Mas Wisnu, Masih sendiri? masih Belum ada temannya? belum. Nah, ini Mas Joko, dicarikan teman. wah nggak ada saingannya tuh, nggak seru nih. Murid-muridnya. Oh. Saya pernah berpikir untuk menurunkan karya ke generasi. Nah, dan ketika mereka saya bawa ke pengambilan bahan, mereka udah mundur duluan. Iya. Karena panas ya, tahan panas, dan pemilihan jeraminya memang harus benar-benar seleksi banget. Nah, sementara untuk makan juga terancam, karena dia di tengah sawah. Untuk pulang juga artinya dia udah harus mikir dulu. Nah, biasanya saya udah bawa bekal ke tengah sawah. Ini yang bikin mahal karyanya saya tahu ini, karena nyari jeraminya susah banget. Iya. Ini. Perjuangan. Jadi saya belum pernah menemukan sosok yang bisa melanjutkan lukisan jerami ini. Nggak usah lah, masih muda, Bang Antum. Nanti siapa tahu 3 tahun lagi ada gitu. Tenang aja. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Nah, sama ini, Bang. Tadi kan Mas Wisnu udah sedikit nyinggung tentang tema ya. Kalau ini kan kita tadi berbicara tentang media dan teknik. Nah, sekarang kita masuk mungkin ke tema ya, ke apa tuh yang mau diangkat dengan media ini gitu kan. Nah, memang kalau saya lihat sebagian besar ya, enggak semua ya, ada kecenderungan untuk itu mengambil foto, terus nggak ada satu keinginan untuk mengembangkan dari segi temanya gitu ya. Ada beberapa karya yang memang artinya saya kerjakan sendiri. Nah, saya gambar ulang, tapi saya lebih mengikuti pola marketing. Jadi permintaan orang lebih banyak di gambar ini saya okekan. Nah, kalau misalnya gini Pak Setioko, kalau saya sendiri keinginan saya untuk bergerak, saya bikin gambar dari selera saya. Nah, sayangnya itu Pak, jeraminya numpuk. Padahal kan artinya kalau kita nggak rawat, ya pasti rusak. Jadi saya hanya mengeluarkan beberapa karya dari tangan saya sendiri yang saya gambar, saya simpan. Nah, misalkan tema kota Jakarta gitu, itu kan sebetulnya menarik, kota modern tapi diekspresikan dengan bahan yang sangat natural gitu. Jadi kontras. Apa nggak kepikir gitu untuk nanti kalau nggak kepikir saya yang bikin loh nanti. Tergantung ini sih Pak, gambar yang artinya yang di benak saya itu dia bisa masuk ke media jeraminya atau enggak. Misalnya gambar pemandangan, gambar pemandangan itu pasti nggak bisa ke jerami. Ya, tapi kalau kota mungkin bisa loh, kota itu. Kota bisa. Karena bentuk-bentuknya bisa disederhanakan terus jadi bentuk garis itu kan. Bisa. Kalau ini menurut saya, kalau dari ini strategi menjual karya sih ya.
belum tentu tema-tema yang kelihatannya umum orang suka itu bisa laku dengan cepat juga. Tapi justru kadang-kadang di seni itu kan kadang-kadang yang Unik. menarik itu justru uniknya itu kan. Iya. Iya. Yang nggak pernah digambar orang kita gambar. Nah, itu justru Iya. membuat kejutan itu. Iya. Nah, ini saran aja ya, jangan terpaku oleh pasar justru kalau menurut saya. Pasar itu yang harus kita kendalikan. Artinya kita giring pasar itu. Iya. Ya seperti tadi, misalkan saya bikin The Last Supper gitu, tapi saya pindah aja Yesusnya nggak di tengah tapi di samping gitu. Itu kan Nah. di samping ada muatan baru, tapi itu kan bikin semacam kejutan, semacam sesuatu yang kok berani ya Yesus nggak di pusat gitu loh, tapi di pinggir. Nah, kenakalan itu kadang-kadang diperlukan hingga karyanya bisa lebih menarik, plus lah gitu. Oh ya, seperti misalkan Tuhan Yesus itu kenapa harus seperti brewok atau apa nggak ada yang wajahnya sendiri kasih mahkota duri gitu loh. Iya. Ya, tapi beda ya. Nah, nanti paling yang beli istrinya kalau Mas Anto tuh. Saya ada 50-50, Pak. 50-50 artinya saya ada gambar artinya di religius sama di gambar sekuler. Nah, tapi yang sekuler ini saya jarang untuk publikasi. Dari luar itu sekuler itu apa? Contohnya apa sekuler? Kayak naga. Apa? Naga. Oke. Terus? Naga, kuda, harimau. Oh ya, ini tema-tema yang disukai oleh orang-orang Chinese ini ya. Iya. Keberuntungan gitu-gitu ya, nilai-nilai itu ya. Nah, pinter nih cari pasar. Ini sebetulnya Bang, ini kita tukar pikiran aja ya. Artinya religiusitas sebuah karya itu nggak tergantung dari kita, misalkan kita gambar salib atau kita gambar Tuhan Yesus pakai itu belum tentu juga bisa mengekspresikan sesuatu yang religiusitas. Iya. Terus sebaliknya, ketika kita gambar cuma telur ceplok atau tempe itu bisa berbicara dan menggugah spirit kita. Apalagi kalau kita tadi kita dengerin sebelum ini diskusinya cukup menarik ketika seni yang mendekati sesuatu yang sesuatu yang ideal itu ketika seni itu dilakukan dengan cinta kasih yang besar. Apapun yang kita lakukan, apapun tema yang kita angkat. Jadi itu mungkin akan memberikan nafas yang lebih hakiki. Apapun yang kita gambar pasti akan menyentuh orang ketika itu dikerjakan dengan ekspresi yang total terhadap ya, kalau tadi Pak Ben itu bilang kasih ya, tentang kasih yang besar itu yang akan bisa menghidupi apapun tema yang kita angkat. Religiusitasnya itu, spiritnya itu bisa keluar. Kenapa? Lukisan-lukisan dunia itu yang tidak menggambarkan Yesus bisa menyentuh orang. Tapi banyak karya-karya yang mungkin menyadur ilustrasi dari Barat, tapi ya biasa aja gitu, maksudnya. Oh ya, ini udah pernah saya lihat itu. Oh ini, ini mungkin bisa dicoba gitu ya. Artinya kalau menurut saya jangan terpaku oleh tema yang sepertinya religius, seperti Yesus mahkota duri atau apa, atau The Last Supper. Tapi kita nggak mengulik hingga itu menjadi sebuah ekspresi religius. Tapi itu sebuah peristiwa perjamuan. Itu aja kalau menurut saya, supaya maksudnya lebih karena soal teknik oke lah ya, soal teknik udah menarik gitu. Tapi dari segi tema mungkin itu yang bisa digali terus ya, jangan pernah berhenti untuk menggali itu. Karena semua seniman selalu resah dengan apa itu sepanjang hidupnya ya, nggak bisa kita berhenti gitu. Ya, itu kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut Mas Wisnu. Wah, nggak ada Mas Wisnu ini. udah gelisah. Baru mau anaknya ini, aduh. Oke, sambil mengasuh anak ini. Okay. Keren. Jadi
menarik ya diskusinya ya. Perihal teknis, perihal bahan baku, perihal passion teknisnya. Lalu ya. Pemasarannya oke ya, Bang Febra ya. Pemasarannya diceritakan dikit. Pemasaran ya. Yang tadi saya bilang biasanya saya ya pameran kalau nggak pameran, saya mengikuti aksi penggalangan dana. Oh, oke, penggalangan dana ya rata-rata ya. Pameran tunggal, Bang. Pameran tunggal. Nah, gaungnya Jadi makin besar. Iya. Ya. Ngangkat satu tema, saya selalu ngangkat satu tema gitu ya, entah itu apa gitu. Kita digarap terus, kita pamerin tunggal itu. Karena harus begitu. Iya. Kan masih muda, kalau saya kan udah tua, jadi udah nggak kepikir pameran tunggal lagi. Makin tua makin jadi ya. Tua-tua lagi loh. Tua lagi nih. Makin hebat loh. Kita yang muda aja salut ini. Gitu. Luar biasa nih membuktikan Pak Setioko. Ayo terus. Oke. Itulah Pak kira-kira. Antonius, Nah, silakan. kalau dikumpul-kumpul itu karyanya sudah berapa banyak sampai sekarang? Sudah berapa gambar? Sudah berapa Hampir 70 karya itu. yang dihasilkan? 30 kan ya? 70. 70, oke. Memang hidup dari sini ya, Bang ya? Hidup dari karya ini aja atau ada pabrik sendiri? Saya hidup dari lukisan karena saya nggak bisa diatur. Wis. Nggak bisa diperintah. Istri bekerja atau gimana? Kerja, Mas Wisnu. Nah, ada backupnya berarti. Jadi saya 3 tahun guru Pernah jadi guru craft di mana? Di SMP? sekolah Golden International School di Bekasi. Di Bekasi. Craft apa itu? Craft ini juga? Craft jerami juga? Enggak, bebas. Bebas, apa aja. Bebas. Kenapa nggak dilanjutkan itu ya? Korban lukisan. Lebih condongkan hati pada melukis ini ya, Iya. jerami ya. Karena untuk membagi waktunya agak susah juga, Mas Wisnu. Iya, kegiatan formal memang menyita sekali kalau bagi para seniman khususnya ya. Keren lah. Sore hari ini kita mendapat insight, pencerahan yang bagus tentang seni jerami dan kombinasinya dengan tradisionalitas budaya Bataknya. Keren. Tadi seperti yang sudah banyak dikasih masukan oleh Pak Setioko, terutama ya pengembangan tema itu menjadi penting sekali. Apalagi kita akan berpameran yang bertemakan kau rasa beta rasa. Nah, ini pertanyaannya bagaimana tema ini bisa digarap dalam media ini. Nah, ini coba Antonius punya strategi apa? Yang itu ya, yang nyuri gitu. Ya. Yang Galatia itu ya. Ya, yang Galatia untuk pameran. Awalnya saya lihat satu karya lukis di Painters. Saya lihat dia agak-agak gimana ya. Tangan ini memang ya dia hanya sebatas coretan mulus dari kanvas. Nah, saya coba pindahin ke Photoshop, saya edit, saya hancurin gambarnya, dan
berkisar proses sampai 3 hari proses pengerjaan itu di Photoshop. Ternyata saya menemukan di tangan itu banyak titik sulitnya. Nah, dari melihat titik kesulitan itu saya makin, artinya di hati saya ya kenapa saya nggak coba yang artinya yang benar-benar dia memiliki banyak titik kesulitan yang sangat banyak. Nah, artinya ada suatu kerinduan untuk lewat tema yang bertolong-tolongan kita harus cerminkan lewat gambar. Jadi untuk mempromosikan ke dunia luar itu bahwa memang ya tema itu lewat tangan itu Mas Nino. Sekali lagi nih, Bang, itu kalau frame-nya harus pakai kaca ya, kalau nggak tahan ya. Kenapa, Pak? Frame-nya harus dikacain gitu ya, nggak bisa diekspos tanpa pelindung kaca gitu. Takutnya debu, Pak. Debu ya? Ya, sentuhan. Ya. Bisa rusak ya? Ya. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih untuk Bang Feber Antonius Sinaga yang sudah berbagi dengan kita semua. Pastinya hal-hal seperti ini, kreativitas seperti ini bisa lebih lebih disambungkan dengan generasi-generasi muda supaya kreativitas semacam ini bisa berlanjut bahkan dikembangkan gitu ya lebih lagi. Nah, thank you untuk teman-teman yang hadir di sini. Ya, semoga tema ini berguna untuk kegiatan kita, dan kita akhiri dengan pengambilan foto dulu ya sebelum kita akhiri ya. Silakan Mbak Ita ditampilkan dulu fotonya supaya kita bisa berfoto. Tadi ada peserta ini sudah ini ya, live. Ya. Tadi ada Yohan tapi udah keluar. Itu dari mana Mbak Ita? Yang dari Timor kelihatannya ya. Oke, Mbak Mariana ini selalu hadir loh. Gak pernah dengerin dia aja, Pak. Selalu hadir. Fotonya itu Udah. Tersenyum terus loh. Bisa dihapus nggak itu, Mas? Ya jangan. Dia sepertinya setiap foto di upload itu ada dia tuh. Ada terus ya. Melebihi ketuanya dia tuh. Ini yang justru di belakang layar yang penting. Oke deh, kita cukupkan pertemuan sore malam hari ini. Thank you. Oke. Terima kasih Bang Anton. Ya, Januari nanti Sama-sama. kita lanjut di Februari. Kita nantikan program Sapa Kristiani, Sastra maupun Seni Rupa di bulan Februari. Atau masih ada di minggu ketiga, Mbak Ita? Sudah ya? Oke, belum mendengar. Baiklah. Baiklah, kita cukupkan. Thank you teman-teman. Selamat bermalam minggu. Ya, udah. Tuhan memberkati. Ya. Udah. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Abraham. Sama-sama. Kita. Kapan pulang Jakarta? Oh.